Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Yang terakhir adalah tentang yang kita bahas kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW di saat beliau pulang ke Mekah setelah selesai dari misi dakwahnya di kota Taif. Ternyata hasilnya tidak begitu menyenangkan. Terakhir kita membahas tentang percakapan Rasulullah SAW dengan seorang budak yang bernama siapa? Addas. Jazakumullah khair. Atau dalam riwayat disebut dengan Uddas. Dan sekembalinya Rasulullah SAW ke Mekah, beliau mampir, berhenti di satu tempat yang dimana dikenal dengan, ada yang menyebutnya dengan Wadi Nakhlatil Yamaniyah, Wadi Lembah Nakhlah Al-Yamaniyah. Kisah ini belum kita bahas ya kemarin, tentang peristiwa masuknya sekelompok jin kepada Islam. Belum ya? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, dan kemudian beliau saat itu masih ditemani dengan sahabat Zaid ibn Harithah, seorang budak. Dan kemudian ketika itu Rasulullah berhenti di satu tempat, yaitu beliau menunaikan sholat. Ketika itu Rasulullah SAW sholat membaca surat Ar-Rahman, pembaca surat Ar-Rahman. Dan ketika itu Rasulullah SAW dihampiri oleh sekelompok jin. Dan kemudian peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Ayatnya yaitu ayat 29 hingga ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ini Allah abadikan ini peristiwa. Kira-kira ada hikmahnya apa enggak? Pasti ada hikmahnya. Allah kemudian mengatakan, "Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ketika kami alihkan, ketika kami kerahkan. Tentunya kan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan pengaturan dari Allah. Ketika kami atur, ketika kami urus sekelompok jin itu hadir kepadamu. Wa israfna ilaika nafaran minal jin. Nafar ini kalau bahasa kitanya mungkin sekelompok. Kalau dalam tentara namanya peleton. Kalau peleton itu berapa orang jumlahnya? Peleton 20. Kalau nafrah atau nafar dalam bahasa Arab itu bukan 20, berarti bukan peleton. Antara 3 sampai 9 orang itu disebut dengan nafar. Ya, nafar. Kemudian apa? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ini luar biasa, Pak. Wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Itu jin. Dalam riwayat Muslim
Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan itu jin kan kerjaannya mencuri berita langit, Pak. Mencuri. Kenapa di atas langit itu ada bintang? Salah satu di antara fungsi bintang itu adalah rujumal lisyayatin, untuk nyambitin setan-setan supaya tidak mudah mencuri berita langit. Makanya kalau ada dukun bisa nebak kita, jangan kaget, karena dia punya anak buah dari golongan jin. Nih, wah Wan Bajri istrinya 4 nih, wis ditebak misalnya, ya kan? Bener nggak 4? Oh belum, kirain manggut-manggut. Ini contoh aja Ustaz, jangan diseriusin Ustaz. Oh baru ini rumahnya pagarnya warna biru, anaknya ada 4. Jangan kagum, jangan langsung gitu bilang wah wali nih orang. Jangan. Bisa jadi di telinga kirinya itu ada satu jin yang bertugas membisikkan kepada sang dukun untuk memberitahukan. Itu mah gampang. Bapak tadi habis makan bakso Pak Kumis ya, habis 2 mangkok sama istri, anak-anaknya diikut. Kok tahu nih? Padahal dukunnya di Banten. Kok bisa tahu? Itu adalah yastariquna sam'a. Jin itu menyolong berita langit. Tetapi sehebat-hebatnya dukun, sehebat-hebatnya jin, mereka tidak akan bisa mengetahui 5 hal. Pertama, ajal. Yang kedua, tentang rizki. Yang ketiga, tentang apa yang akan dialami oleh manusia besok. Yang keempat, alam rahim itu jin gak bisa menyentuh. Jadi sekeren-kerennya dukun, sekeren-kerennya jin tanya, Pak, ini ada orang hamil nih. Kalau mau ngajak bercanda dukun, ya, tapi kalau salah saya jitak nih Pak. Kalau saya keplak nih. Ini ada ibu-ibu lewat nih hamil nih. Isinya tuh perut perempuan, laki perempuan, laki apa perempuan? Nggak tahu dia. Ketutup. Mendung nih, mendung. Kan belum tentu hujan, kata siapa itu lagunya? Mendung belum berarti hujan. Kalau kata manusia kemungkinan hujan, tetapi menurut Allah kira-kira hujan nggak? Belum tentu. Allah yang mengatur. Kita udah angkat 7 muran, kita ambil tuh rengginang, nggak jadi kita jemur. Ternyata nggak jadi hujan saudara. Kenapa? Al-matar yang keempat adalah masalah cuaca. Gitu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika jin yang sering nongkrong di atas langit nih, dia mau mencuri kabarnya langit. Ketika mereka lagi asik-asiknya bekerja, diperintah oleh komandannya, tiba-tiba sinyalnya terganggu. Urusan ke langitnya di atas ini terganggu. Kenapa? Apa sebabnya? Apa ehwalnya? Ternyata ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Dan orang tersebut memiliki kadar bacaan yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau kita kan kagak. Kalau kita kan baca Quran sambil selonjoran, matanya udah setengah watt, kadang pegel begini, pindah duduk, mulut bau bawang, tangan habis makan kebuli, megang Quran. Kadang yang lebih parahnya lagi biar nggak ngantuk katanya, tangan kanan megang Quran, tangan kiri megang teh. Waduh, biar nggak ngantuk nih katanya. Nggak ada khusyuk-khusyuknya. Tapi kalau yang baca Al-Quran ini sekelas Rasulullah SAW, mereka para jin yang ada di langit terganggu. Wa is-sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Kata nih jin, ada apa nih? Tiba-tiba langit ini susah ditebus. Karena yang baca Quran ini adalah Rasulullah SAW yang menerima wahyu itu. Beda Pak. Beda. Kalau pesantren
seorang kiai kedatangan santri biasa-biasa aja kiai. Betul nggak? Tapi kalau mau ada tamu agung, kira-kira bersih nggak tuh pesantren? Bersih. Jamuan disiapin. Ini keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Rasulullah saat itu lagi baca. Kenapa mereka terpanggil untuk bertemu Rasulullah? Karena di dalam surat Ar-Rahman itu ada bunyi ayat yang berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustai. Ini kadang orang main nempel-nempel ayat aja nih. Habis beli Pajero, kredit lagi. Di garasi, foto ditulis fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang macang status bininya, yang nyautin suaminya di WA, Paul baru kredit, DP gocap aja lu bangga. Tagihannya masih banyak. Ulang tahun dikasih kue, ada lilinnya lagi. Di foto fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering kita begitu. Padahal ayat itu kalau diartikan nikmat mana, nikmat Tuhanmu yang mana lagi, wahai manusia dan jin. Tukadziban itu kembali kepada domirnya, kepadamu musanna, kepada kalian berdua. Siapa? Yaitu al-insu wal jin, pasangan manusia dan jin. Ini surat Ar-Rahman diulang-ulang kali, kalau nggak salah berapa kali itu? 17 sampai berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala. Itu jin yang di atas langit bergetar turun. Sekelompok baca. Ketika falamma hadaruhu, ketika mereka sudah menemukan titik koordinat siapa yang baca Ar-Rahman ini, ditemukan Rasulullah SAW sedang sholat di satu lembah. Dan itu lembah kalau kita pergi ke Mekah hari ini sudah menjadi namanya Masjid Jin. Untuk diabadikan, kalau dulu itu tempat Rasulullah sholat dan jin pada hadir. Ini orang Indonesia kagak datang ke situ dibawa GoPro, mana jinnya kagak kelihatan. Jadi konten orang Indonesia begitu tuh. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika Al-Quran dibacakan, kata jin ini, kelompok nih, ketua kelompoknya bilang kepada pasukannya, ansitu, diem. Coba Pak, ini jin bisa berakhlak sama Al-Quran. Mereka diam bukan hanya karena yang membaca Rasulullah, tapi yang dibaca itu adalah sebuah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Diamlah wahai pasukanku. Falamma qudiya, ketika Rasulullah udah selesai baca Qur'annya, udah selesai sholatnya, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Selesai mereka dengarkan apa yang dibaca Rasulullah dalam sholatnya, mereka pulang ke kampungnya, mereka pulang ke campnya, mereka pulang ke satuannya. Ila qaumihim mundzirin. Apakah dia kemudian diam? Enggak. Ini kepala kelompok jin mengatakan, ya qaumana, wahai kaumku. Qalu ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dia dakwah Pak, dia ngajak kita. Kadang dalam kehidupan kita nih sekarang, kalau ada kebaikan kita tutup-tutupin biar orang nggak dapat kebaikan itu. Coba deh, ternyata di daerah Selipi ada orang bagiin minyak goreng 2 liter gratis. Kagak dia bilang-bilang sama orang, dia diem aja. Yang dikasih tahu sama dia siapa? Iparnya, adeknya. Ada yang bagiin minyak goreng loh, di mana? Di gang sono, gang sini, sebelah sini ya. Iya. Yang temennya dia tuh kanan kiri, yang dia kagak suka kagak dikasih tahu. Bener? Pilah-pilih. Ya Allah. Tapi kalau seandainya apa? Kalau seandainya jin ini mengatakan falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, dan kemudian mereka mengatakan ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku bangsa jin, ajibu da'i Allah, penuhilah ajakan da'inya Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabil alim. Kalau kita ikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan menjaga kita dari siksa atau pedihnya siksa neraka. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dari peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, Pak. Curhat. Kalau kita kan curhatnya di status, di sosial media. Kita curhatnya di WA, curhatnya sama manusia. Padahal kalau kita ingin curhat yang penuh dengan solusi, cara kita curhat yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah pulang dari Taif, darahnya masih mengalir di kakinya. Disambitin sama anak kecil sekampung, dibilang gila, dibilang bahlul, dibilang orang sinting. Tapi beliau tidak marah. Bahkan ketika minggu lalu kita bahas, ada satu malaikat yang diutus oleh malaikat Jibril untuk menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Wahai Muhammad, kalau engkau menyetujui, kalau engkau berkehendak, ini gunung akan saya tumplekin, saya balikin begini nih kepada penduduk kota Taif. Itu malaikat juga atas dasar perintah Allah. Tetapi saking rahmatnya Allah tanya dulu sama Muhammad. Dia yang berdakwah kira-kira mau gak? Apa jawaban Rasulullah SAW? La, jangan. La'allallaha an yukhrija min aslabihim man yu'minu billah wa la yushriku bihi syai'a. Barangkali nanti ini orang yang pada ngebangkang, bisa jadi nanti akan ada anak keturunannya yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak. Dari pelajaran tadi nih, kisah yang tadi terakhir, Rasulullah optimis banget kayaknya. Betul nggak? Optimis banget, Pak. Kita kalau hidup nggak ada optimisnya, Pak, nggak ada kita yang hidup sekarang, Pak. Tukang bubur, masak bubur, bikin bubur 4 liter. Bubur ayam berangkat sampai jam 11 belum habis. Padahal berangkat dari mulai habis subuh. Udah jam 11 siang masih nyisa. Kalau dia nggak optimis, besok akhirnya apa? Malas dah, dagang kagak laku-laku. Habis cuma 3 liter doang, sisa seliter sayang-sayang. Kata setan apa? Ngapain ente dagang? San ente di rumah jualan online. Begitu. Diganggu kita punya semangat. Besoknya dia jualan lagi. 3 liter, kadang kemarin 4 liter kebanyakan, bikin bubur 3 liter. Ternyata jam 9 udah habis. Ada orang datang, "Bang, buburnya masih ada?" "Ya, udah habis." Kata dia apa? "Ya, kemarin gue bikin 4 liter kagak habis, sekarang bikin 3 liter kurang." Manusia begitu, Pak. Optimis. Rasulullah pun begitu. Dan keoptimisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menolak kalau seandainya kaum tersebut diazab. Dan Rasulullah berharap kalau bapaknya sekarang ogah ngaji, kalau bapaknya sekarang ogah masuk Islam, bisa jadi anaknya nanti masuk Islam. Makanya di masjid-masjid itu penting ada pembinaan remaja. Dan biasanya pembinaan remaja itu remaja yang dibina di masjid, anggota remaja masjid biasanya ada yang anak sama bapak kompak, bapaknya aktif di pengurus masjid, di majelis taklim masjid, anaknya juga aktif di pemuda masjid. Kalau itu enak. Ada yang sebaliknya, bapaknya getol di masjid, pengurus masjid, anaknya masya Allah ke masjid cuma seminggu sekali. Ngapain? Sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, selebihnya nggak pernah. Atau sebaliknya, anaknya soleh, bisa diajak ke masjid, aktif di masjid, ngurusin kurban, ngurusin zakat fitrah, luar biasa, donasi untuk bencana alam, luar biasa. Tapi ayahnya bisa jadi memusuhi masjid, nggak apa-apa ya. Ini artinya adalah keoptimisan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW selesai,
Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ini peristiwa Isra Mi'raj nih. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau Bapak sedikit kita mundur ke belakang, di Mekah itu kalau Bapak menuju ke pemakaman Ma'la, ada satu masjid. Kalau tidak berubah, nama hotelnya itu Hotel Al Jazirah. Itu ada satu masjid namanya Masjid Jin. Saya katakan di sini tidak ada kekhususan itu masjid. Jangan Bapak bela-belain sholat di situ. Kalaupun ia bertabarruk dengan bekas sholatnya Rasulullah, udah nggak ketahuan sebelah mana, ya, udah nggak ketahuan sebelah mana. Jadi kalaupun kita sholat ke Masjid Jin, ya sholat aja sesuai dengan kebutuhannya di situ. Apa kebutuhannya? Sholat asar, sholat asar. Kalau sholat qobliyah, sholat qobliyah. Sholat ba'diyah, sholat ba'diyah. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sepulang dari kota Taif ini dan peristiwa tadi masuk Islamnya sekelompok jin, Rasulullah SAW masuk kembali ke kota Mekah. Tetapi saat itu beliau di bawah penanggungan seorang laki-laki yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini orang Mekah, tokoh disegani. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan jaminan masuk ke Mekah, ini dijamin oleh Al-Mut'im bin Adi tanpa pamrih. Selagi orang itu adalah orang yang jujur, orang yang benar dan bisa dipercaya, maka dia akan ditanggung oleh Al-Mut'im bin Adi, dijamin bahasa gitu. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan masuk ke Mekah atas dasar penanggungan dari Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Rasulullah tawaf di Ka'bah keliling, tidak ada satupun orang yang mengganggu. Nah, Rasulullah SAW itu tadi peristiwa bagaimana Rasulullah ketika sholat di tempat yang disebut dengan Masjid Jin itu diikuti atau didengarkan oleh sekelompok jin. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah, ada peristiwa pada hari selanjutnya, itu tepatnya di tanggal atau di bulan Rajab, atau ada riwayat mengatakan Sya'ban. Itu Rasulullah SAW setelah selesai sholat Isya di sisi Ka'bah, Rasulullah pulang. Ini kita udah mulai bahas masalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ini dua peristiwa yang berbeda, Pak. Kita kadang menganggapnya, sebagian kita menilai peristiwa Isra Mi'raj ini satu nama. Padahal Al-Isra itu beda, Al-Mi'raj beda. Ketika itu Rasulullah di malam hari sepulang dari sholat Isya, beliau kembali ke rumah bibinya yang bernama Ummu Hani. Hatinya sedang sedih, memikirkan umatnya, dakwahnya belum menemukan solusi, pergi ke Taif gagal dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah SAW sepulang sholat Isya kembali ke rumahnya, yang saat itu beliau sedang tinggal di rumah Ummu Hani. Rasulullah SAW tiba-tiba datang seseorang yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk keluar dari rumahnya. Kira-kira yang datang siapa nih? Jibril alaihis salam. Dan di sini dikatakan Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya dan disambut oleh malaikat Jibril, beliau melihat ada satu hewan tunggangan yang gedenya luar biasa. Dan hewan itu disebut dengan
Al-Buraq. Dulu ada pesawat namanya Buraq. Sekarang mana? Bangkrut. Dari bangkrut ya. Ini Buraq adalah kendaraannya para nabi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya kendaraan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berangkat dari mana? Dari Mekah. Dan lebih tepatnya lagi bukan dari Masjidil Haram, tetapi dari daerah satu tempat yang dikenal sekarang itu namanya Al-Hujun. Daerah Hujun. Disitulah letak rumahnya Ummu Hani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ustaz, tadi kata Ustaz Rasulullah diisrakan bukan dari Masjidil Haram. Rasulullah berangkat begitu aja, dijemput sama Jibril. Tapi kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram? Kenapa? Di sini Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan inilah dalil yang menyatakan bahwasanya Masjidil Haram itu bukan hanya kawasan masjid, tetapi adalah kawasan tanah haram. Oleh karenanya para ulama bersepakat kalau orang sholat di tanah Mekah selagi berada di dalam tanah suci, maka pahalanya tetap 100.000. Tetapi kalau di Madinah, sholat yang pahalanya 100 itu hanya di Masjid Nabawi. Itu perkataan Ibnu Abbas. Jadi ketika Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, maksudnya adalah kawasan Mekah yang ada di tanah suci itu adalah Masjidil Haram. Makanya di antara pemahaman lainnya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan ketika beliau di waktu tuanya, bukan Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ketika beliau di masa tuanya, beliau tidak mau tinggal di Mekah. Beliau justru memilih keluar dari Mekah dengan tujuan apa? Saya takut kalau dulu saya taat di Mekah, saya sekarang karena udah tua nggak maksimal ibadah, takutnya saya tidak memaksimalkan ibadah di tanah suci Mekah. Atau lebih lagi yang menakutkan adalah apa? Kalau dia berbuat dosa. Akhirnya apa? Banyak sahabat yang keluar dari Mekah pindah ke kota-kota sekitar Mekah. Contohnya siapa? Abdullah ibn Abbas. Beliau di masa tuanya bahkan meninggal di luar tanah Mekah. Kalau dipikir-pikir orang nyari keutamaan meninggal di Mekah banyak, tapi beliau punya pandangan lain. Pandangannya apa? Saya kalau berpahala di tanah Mekah, pahalanya lipat gandakan. Tapi kalau saya berbuat dosa sama. Dia takut seperti itu, makanya dia keluar. Termasuk diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Nah, setelah peristiwa itu Rasulullah kemudian menaiki Buraq. Rasulullah SAW di perjalanan yang pertama yaitu Al-Isra. Al-Isra ini apa? Al-Isra ini perjalanan malam hari. Jadi kalau bapak-bapak pergi dari Selipi jam 5 sore mau pergi ke Temanggung, perjalanan malam, berhenti lewat lewat Cikampek, lewat Cipali, betul kan? Pada malam hari itu secara bahasa dikatakan Isra, perjalanan di malam hari. Rasulullah ketika berangkat dari Mekah menuju ke Al-Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ketika beliau melakukan perjalanan itu, beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril peristiwa-peristiwa yang ada di jalan itu. Nih, ada orang nih, kelompok nih. Kalau bahasa kita apa tuh namanya? Bukan kelompok. Perdagangan apa namanya? Ekspedisi. Ini ada orang nih pulang dagang. Kata Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad, ini ada orang mau pergi ke sini, bawa dagangan." Rasulullah ngelihat. Sampai kemudian Rasulullah SAW sampailah beliau di Baitul Maqdis. Ketika beliau di sana, beliau telah ditunggu oleh para
oleh para nabi. Yang dimana Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, buruknya diikat, kemudian turun, wa amma bil anbiya'i bi Baitil Maqdis fa shalla bihim. Rasulullah yang merupakan akhirul mursalin diperintahkan untuk memimpin salat para nabi. Ini makanya luar biasa, Pak. Salah satu di antara kebanggaan kita menjadi umat Muhammad adalah Rasulullah SAW menjadi imamnya para nabi. Makanya kita sebutkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ya. Kemudian Rasulullah sholat bersama mereka. Warabatul buraqa bihalqati babil masjid. Sekarang di Baitul Maqdis, ada yang pernah ke Al-Aqsa di sini, Pak? Hah? Ada yang udah pernah ke Al-Aqsa? Belum. Saya doakan mudah-mudahan pergi ke Masjidil Aqsa, dibayarin sama beliau. Itu di sana masih ada tembok yang disebut oleh orang Yahudi disebut dengan tembok bukan ratapan. Itu mah tempat Messi nongkrong. Namanya tembok Al-Buraq. Nih, ini sering ada kesalahan. Ini saya menurut versi yang saya pernah dengar. Tembok ratapan bener ada. Tembok buruk juga ada. Dan ini mereka sering mengelabui. Seakan-akan mereka itu melakukan peribadatan di tembok buruk. Padahal itu tembok buatan. Bukan temboknya palsu. Ritual itu adalah kebohongan yang mereka lakukan. Nggak ada. Akhirnya mereka ribut dengan tembok ratapan. Meratapi nasib, meratapi dosa, meratapi ini dan sebagainya. Nggak ada. Dan itu nggak berpengaruh. Nah, setelah Rasulullah SAW sholat, di malam itu Rasulullah langsung diajak urija ila fi talkal lailah ila sama'id dunya. Rasulullah langsung mi'raj. Nah, ini peristiwa yang kedua. Isra, perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kalau mi'raj, perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke langit dunia. Sampai nanti kemudian Rasulullah melewati Baitul Ma'mur. Sampai kemudian Rasulullah SAW melewati Baitul Izzah. Ketika Rasulullah SAW menaiki ke langit yang pertama, dan di setiap langit yang jumlahnya 7 itu ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga langit itu. Ketika Rasulullah SAW sampai di langit yang pertama, Jibril ditanya oleh penjaganya, "Man?" Jibril. Siapa di situ? Jibril. "Man ma'aka?" Siapa yang bersama kamu? Jibril mengatakan, "Muhammad. Yang bersamaku adalah seorang nabi yang bernama Muhammad." Dalam perjalanan di langit yang pertama, sang malaikat bertanya, penjaga langit, Abu Isa, apakah dia sudah diutus? Karena ternyata dari sini kita tahu, terdengar kabar seantero langit bahwasanya Allah menciptakan seorang manusia yang sempurna, tanpa cacat dan tanpa kekurangan, yaitu Muhammad SAW. Nurun fauqa nur. Jadi ini salah satu dalilnya, Pak. Abu Isa. Berarti malaikat pada tahu Abu Isa, apakah dia sudah diutus resmi menjadi seorang nabi? Subhanallah, ini luar biasa, Pak. Kemudian Jibril mengatakan, "Na'am, dia sudah diutus." Kemudian Rasulullah SAW, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja." Kata malaikat, "Marhaban, selamat datang. Dan ini adalah sebaik-baiknya orang yang masuk ke tempatku ini." Kemudian dibukakan pintu surga itu, falamma khalusat fa idza fiha Adam. Ketika dibukakan pintu, masuklah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah sosok ayah dari semua manusia. Dalam riwayat, Bapak Ibu sekalian berbahagia, Nabi Adam itu sampai sekarang
kalau ada anak Adam yang beriman, mukmin atau mukminah, kemudian masuk Islam atau meninggal dalam kondisi Islam, Nabi Adam itu bahagia. Dalam riwayat, dan ini insyaallah riwayatnya sahih. Dan kalau ada seorang anak Adam meninggal dalam kondisi kekafiran, dia akan sedih. Dan ini setiap ruh yang kembali, yang mati, yang meninggal itu akan dikumpulkan bersama Adam, ayahnya para manusia. Nah, kemudian selanjutnya, fa idza fiha Adam faqala hadza abuka Adam fasallim alaihi. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Kemudian Jibril mengatakan, "Hadza abuka," ini adalah ayahmu, ayahnya para nabi Adam. Fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faraddas salam, maka aku mengucapkan salam kepada Adam dan dia membalas salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada nabi, kepada anak yang soleh dan kepada nabi yang soleh. Ini kita singkat, Pak. Langit pertama. Langit kedua Rasulullah sama lagi kejadian begitu. Ditanya sama malaikat penjaganya, sama siapa dan sebagainya. Langit kedua ketemu siapa? Nah, lo tanya bingung. Pertama Adam. Yang jelas ada 8 nabi totalnya, Pak. 7 langit tapi 8 nabi. Berarti ada satu langit yang isinya 2 nabi. Yang pertama Nabi Adam. Apal ini, Pak? Biar nggak kalah sama cucu. Ntar cucunya lebih hafal nih, malu gitu. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Wan Saleh Al-Katiri. Yang kedua adalah Yahya dan Isa. Yahya dan Isa, kedua-duanya adalah sepupu Yahya dan Isa alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga, di langit yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Ketiga. Ayo. Thumma fasallamtu faradda thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Thumma sa'ada ila as-sama'i ats-tsalitsati fastaftaha wa qila man hadza qala Jibril. Yang ketiga itu adalah nabi yang memiliki ketampanan dari sebagian penduduk dunia. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya minta ampun. Ganteng. Sampai saking gantengnya Zulaikha dan teman-temannya sampai terbelalak. Kalau kita kan kagak, Pak. Ganteng kagak, bau iya. Nabi Yusuf ganteng, Pak. Syatru jamalid dunya. Sebagian keindahan dunia itu Allah taruh di Yusuf alaihissalam. Nggak kebayang, Pak. Itu prince-prince yang katanya di Arab yang ganteng-ganteng sempat viral. Ya itu mungkin seujung kukunya doang kali. Mudah-mudahan ntar di akhirat kita bisa ngeliat Nabi Yusuf alaihissalam. Amin ya, Pak. Tapi jangan lupa mudah-mudahan ketemu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau kita ngelihat, ya Allah ini Nabi Yusuf gantengnya begini, pantes orang pada muji. Ketika Nabi Yusuf menyambut Rasulullah SAW, beliau mengatakan marhaban bil akhi salih, marhaban bil akh as-salih, wan nabiy salih, selamat datang dengan saudara yang saleh dan selamat datang kepada seorang nabi yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang keberapa? Keempat. Saya ulangi lagi. Pertama ketemu siapa? Adam. Yang kedua Yahya dan Isa. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Ini jarang populer nih. Nabi, kita bahkan taunya Idris bukan nama Nabi. Namanya juragan kambing. Ada Ustaz Idris ada. Kalau di tempat saya Haji Idris. Siapa itu? Juragan kambing. Wah, pasti tanya sama anak kita karena minim pengetahuan agama, dia nggak pernah diceritain sama orang tuanya tentang nama-nama nabi,
Tidak pernah diceritakan tentang kisah ini. Taunya namanya Idris itu adalah bos kambing. Sampai di sekolah ditanya, siapa yang tahu Idris? Tapi Idris siapa? Angkat tangan. Siapa bang? Bos kambing bu di rumah saya. Masya Allah. Ini saya pernah ngisi maulid di daerah Mampang pak. Sedihnya minta ampun nih. Maulid anak muda, laki perempuan. Saya waktu itu lagi bikin teka-teki. Saya kalau ceramah sering nyawer saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih 50.000, saya kasih 100.000. Bener. Ketika itu saya sedang membahas tentang sahabat Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya pertanyaan saya bilang gini, ada nggak yang hafal nama sahabat Rasul? Ayo, sahabat Rasulullah sebutkan 10 orang aja. Selain Khulafaur Rasyidin, yang bisa jawab saya kasih 100.000. Wah, nggak ada pak, nggak ada yang bisa jawab. Sampai ada yang maju bilang Usamah bin Laden. Masa Usamah bin Laden sahabat? Dari mana ini anak? Ngeri pak. Masya Allah. Padahal gadget kita, mana gadgetnya? Handphone saya mana? Kok gak ada? Oh nih gadget kita. iPhone udah berapa sekarang iPhone? iPhone berapa? 14. Yang kalau buka handphone cuma dibilang doang GoFood, kebuka GoFood. Nelpon istri baru, nggak ada. Ya kan begitu. Tapi kita luput tentang cerita Nabi kita Muhammad SAW. Ketika saya tanya sahabat tentang Bilal bin Rabah, ada yang kenal siapa sahabat Bilal bin Rabah? Yang bisa jawab Ustadz kasih 50.000. Ada anak perempuan di belakang begini. Saya Ustadz, maju. Panitia kasih mic-nya, nggak usah terlalu ke depan. Siapa Bilal bin Rabah? Saya cuma pengen dengar jawaban minimal satu dah. Siapa? Muazzinnya Rasulullah. Seorang budak. Kalau dijabarin panjang nih. Seorang budak yang masuk Islam pertama kali dari kalangan budak, hamba sahaya yang beriman, kemudian menjadi muazzinnya Rasulullah. Maju nih anak perempuan, gagahnya minta ampun. Pegang mic, dia bilang apa? Bilal, Ustadz, saya tahu. Siapa? Suaminya Lesti. Bilal bin Rabah jadi Bilar. Coba pak, kita aja nggak tahu nih orang tua. Itu anak taunya dari sosmed, dari YouTube, dari berita-berita. Luar biasa pak. Makanya jangan sampai luput. Idris adalah nama seorang nabi. Makanya saya kalau ada pengajian pak, itu pengajian ibu-ibu membahas tentang masalah akidah. Di antaranya adalah pembahasan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub. Itu kudu hafal pak. Jangan anak kita lebih hafal nama pemain bola daripada nama nabi. Dia kenal Ronaldo, dia kenal Messi, dia kenal siapa? Fernandes, dia kenal siapa itu? Mbappe. Dia kenal siapa lagi? Wah banyak, Karim Benzema. Tapi dia nggak kenal. Saya sampai sekarang acara pengajian maulid sekalipun itu saya ngasih tantangan pak, sebutkan 10 nama sahabat Nabi selain Khulafaur Rasyidin, yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan itu, nggak dihitung itu, 10 yang bisa jawab saya kasih 100.000. Dari mulai pengajian anak muda sampai pengajian para veteran, kayak kita nih veteran nih, nggak ada yang bisa jawab pak. Akhirnya semua kepala menunduk, tertunduk, bukan malu, nyari handphone. 10 sahabat buru-buru dicari 10 sahabat. Masya Allah, luar biasa nih pak. Kita lanjut. Nabi Idris, langit ke berapa? 4. Naiklah Rasulullah SAW ke langit ke-6. Di sini Nabi SAW baru ketemu Nabi ke-5. Dari ke-4 Idris, kemudian baru ke-5 ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-5. Harun ini orang yang sangat dicintai oleh kaumnya. Orangnya lemah lembut. Saudaranya Nabi Musa, sebapak lain ibu. Orangnya lemah lembut pak. Lidahnya fasih, kalau bicara enak. Kalau kata pedagang, kalau nawarin pasti jadi itu mah. Karena lembut. Kemudian naik ke langit yang ke-6, barulah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu bertemu dengan
ayahnya para nabi, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ketika ditemui beliau sedang menyender di Al-Bait, maksudnya apa? Al-Baitul Ma'mur. Singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian diangkat lagi menuju ke Baitul Izzah. Disinilah Jibril tidak mampu untuk masuk ke tempat itu, tetapi Nabi kita Muhammad SAW mampu diberikan kekuatan masuk ke dalam Baitul Izzah. Akhirnya apa? Dari Baitul Izzah itulah Rasulullah menerima perintah apa? Salat, yang kala itu kita diperintahkan untuk salat sebanyak 50 kali. Balik nih siapa? Rasulullah ngelewatin Musa, ditanya, dari mana ente? Dari Allah. Ngapain? Ada perintah buat umat saya. Ngapain? Suruh sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Balik. Nih Nabi Musa kan orangnya begitu Pak. Berani, galak, tegas. Balik, minta lagi keringanan. Nggak kuat, umat ente nggak bakalan kuat. Lah Pak, 5 waktu aja sekarang kita ngos-ngosan Pak. Subuh kita kesiangan, zuhur hampir kelewatan, asar udah kecapean, maghrib di jalanan, kan itu kata nyanyi itu. Isya ketiduran, dikurangin 10, kata Allah ya udah 40 waktu, lewat lagi, terus begitu. Setiap minta dikurangin 10 sampai kemudian mentok di angka 10. Tapi Rasulullah SAW tetap disuruh balikin. Minta lagi, berat, sholat tuh berat. Jangan mau, 10 berat, minta lagi keringanan. Sampai mentok di angka 5 waktu sholat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, fa inna ummataka la tatiq. Umatmu tidak akan mampu. Bukan berarti di sini kata ulama, bukan berarti kita akan mampu, enggak, berat Pak. Benar berat, sholat itu berat. Dan Rasulullah SAW ketika berada di mana? Ketika berada di Sidratul Muntaha itu, Baitul Izzah, Rasulullah SAW diberikan pilihan antara apa? Antara susu dengan khamr. Ketika dipilih oleh Rasulullah SAW, beliau mengambil susu. Setelah pulang itu Jibril mengatakan, hani'an laka ya Muhammad, selamat untukmu wahai Muhammad, sesungguhnya ikhtartal fitrah, engkau sudah memilih fitrahnya. Kalau engkau tadi milih khamr, udah muradul urusan umat. Nih Pak, milih itu sesuatu pasti ada konsekuensinya. Kita milih istri, ada konsekuensi nggak? Ada. Kita milih istri yang nggak ngerti agama, hati-hati. Anak kita pun akan sulit mengerti tentang agama. Kenapa? Karena dari awal kita udah salah milih istri. Kita milih istri yang begini doang, yang begitu doang, kagak ada pertimbangan agamanya, siap-siap konsekuensinya berat minta ampun. Kenapa? Kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat siyadak. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas setelah pulangnya Rasulullah dari Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi di Mekah ketika mendengar kabar dari Rasulullah yang mengatakan saya pergi ke Baitul Maqdis semalam dan udah pulang lagi. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Wallahu alam, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi dari sekarang saya udah izin Ustaz Azhari, minggu depan hari Rebo saya kebetulan ada acara di luar kota dan baru pulang hari Kamis, jadi saya kemungkinan minggu depan libur. Jadi kalau bapak-bapak yang belum liburan, nah minggu depan saya kagak ngajar, bapak liburan dah ke Ancol kayak kemana, ya kan? Saya insya Allah tanggal 11 berarti Rebo yang akan datang. Nah ini juga saya rada was-was nih, tapi nanti saya berkabar dengan Ustadz Azhari, karena saya tanggal 10, tanggal 11-nya saya ada acara di Bandung. Apakah tanggal 11-nya itu saya sudah di Jakarta sore apa belum? Karena saya jadwalnya itu tanggal 11 hari Rabu, saya baru selesai acara sekitar jam 11 siang. Kalau yang nyupirinnya cakep, jalanan kagak macet, ya jam 3 udah di Gang Rejo, udah minum teh, ya kan, udah selonjoran, jam 5 bisa berangkat ngajar. Nanti kita kabarin, tapi yang jelas minggu depan insya Allah saya kemungkinan gak hadir. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Berarti kita ketemu setahun lagi Pak ya, tahun depan kan, ketemu tahun depan 2022.
2, 3. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.